Shalom, nama saya Vernis Triadi Deli. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen dan NIM 0802291. Tujuan saya membuat video ini sebagai ujian akhir semester dengan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1 oleh dosen pengampu Ibu Erlina Barubu MTH. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Teologi Perjanjian Baru 1 dan Teologi Injil Lukas. Saya akan membahas satu persatu kedua hal tersebut, yaitu yang pertama, Teologi Perjanjian Baru. Pengertian teologi. Kata teologi berasal dari dua kata, yaitu theos artinya Allah dan logos artinya firman, kata, dan perkataan. Dalam arti sempitnya, studi mengenai Allah. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa teologi perjanjian baru ini adalah Allah bukanlah objek penelitian teologis, melainkan sebagai subjek teologi. Dialah yang mengajak umatnya mengenai kebenarannya sendiri. Dialah yang menyingkapkan kebenarannya kepada umatnya. Karena itu, kebenaran teologi adalah kebenaran tentang Allah, di mana kebenaran yang akan membawa umatnya kepada dirinya sendiri. Pengertian teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif, menggambarkan yang membuat 20 kitab dalam perjanjian baru. Dalam mempelajari teologi perjanjian baru, ada beberapa spesifik teologi yang terdapat di seluruh kitab perjanjian baru, yaitu yang pertama, fungsi dari teologi perjanjian baru. Adapun fungsi dari mempelajari teologi perjanjian baru merupakan proses dan usaha untuk mengenal Dia, yaitu Kristus, dan pelayanannya serta pekerjaannya sehingga taat kepadanya. Yang kedua yaitu pendekatan dalam teologi perjanjian baru. Dalam melakukan pendekatan terhadap teologi perjanjian baru menggunakan pendekatan teosentris, artinya sebuah pendekatan yang berpusat pada Allah dengan memakai metode analisis, gramatikal, dan kontekstual. Analisis berarti menyelidiki atau penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui atau memahami keadaan yang sebenarnya. Gramatikal atau sesuai dengan menurut dengan tata bahasa. Historis berarti yang berhubungan dengan masa yang lampau atau sejarah. Kontekstual yaitu situasi yang ada hubungan dengan kejadian atau suatu kejadian. Sejarah teologi perjanjian baru. Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya manusia, baik dalam proses penulisannya dan apa yang ditekankan oleh masing-masing penulis. Pada dasarnya, mereka menolak inspirasi kitab suci dan memandang perjanjian baru sebagai karya literatur yang tidak berbeda dengan karya literatur lainnya. Oleh sebab itu, pendekatan yang mereka lakukan untuk studi perjanjian baru adalah sudut pandang gramatikal. Metodologi teologi perjanjian baru. Dalam mengikuti teologi perjanjian baru ini, sebagian mengikuti garis umum dari teologi sistematik. Namun, demikian metodologi itu tidak mencukup untuk menyatakan penekanan dari masing-masing penulis. Kelihatannya yang paling baik adalah menyusun teologi perjanjian baru dengan menganalisis penulisan masing-masing menulis perjanjian baru yang merefleksikan apa yang setiap penulis katakan tentang suatu subjek. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi, yaitu yang pertama, pewahyuan adalah progresif, berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. Teologi perjanjian baru ini harus berusaha menggambarkan kulminasi doktrin-doktrin berkaitan dengan Kristus dan penebusan. Yang kedua yaitu penekanan dari perjanjian baru berpuncak pada kepercayaan, kematian dan kebangkitan Kristus dan pengharapan akan kedatangan yang kedua kali. Teologi perjanjian baru ini harus berfokus pada doktrin-doktrin yang berasal dari berbagai penulisan perjanjian baru. Yang ketiga yaitu teologi
sinoptik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin, bersama. Mereka menangkap kehidupan Kristus dari sudut pandang yang sama. Kitab-kitab itu mempunyai hubungan yang lebih dekat dalam 4 hal, yaitu yang pertama, kosakata peristiwa yang cacat, urutan penempatan materinya, dan kutipan-kutipan dalam Perjanjian Lama. 90% isi Injil Markus terdapat dalam Injil Matius, dan 50% Injil Markus terdapat dalam Injil Lukas. Sekitar 235 ayat yang merupakan perkataan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius dan Lukas tidak terdapat dalam Injil Markus. Contoh kesamaan dan ketidaksamaan begitu jelas dalam Injil Sinoptik. Susunan kitab Injil Sinoptik. Urutan penempatan kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru berada dalam garis rencana Allah. Matius ditempatkan pertama bukan karena ia ditulis lebih dulu dari Injil yang lain, melainkan dalam garis penggenapan perkembangan Injil sesuai dengan amanat Yesus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Injil Matius sebagai Injil yang pertama dialamatkan kepada orang Yahudi, kemudian disusul dengan Injil Markus yang dialamatkan kepada orang percampuran Yahudi dan Romawi Samaria. Perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yang pertama itu perbedaan materi. Dalam Injil Sinoptik terdapat banyak perumpamaan, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran berupa perumpamaan. Isi Injil Sinoptik berupa pengajaran mukjizat dan lain-lain, sementara hampir 92% isi berita Injil Yohanes lebih banyak mencatat tentang percakapan-percakapan Yesus daripada kejadian-kejadian dalam Injil Sinoptik. Injil Yohanes menggunakan kata-kata tersebut sebagai simbol untuk menyatakan siapa Yesus, sementara Injil Sinoptik kurang sekali menggunakan simbol. Yang kedua yaitu perbedaan pendekatan. Injil Sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit, dan lain-lain. Sementara Injil Yohanes kurang memberi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa penting tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan geografis. Yang pertama, persamaan geografis pelayanan Yesus pada keempat Injil terdapat pada laporan minggu-minggu terakhir kehidupannya. Namun, dalam pelayanannya, Yohanes lebih melaporkan keberadaannya di Yudea, sedangkan Injil Sinoptik melaporkan peristiwa di Galilea atau utara. Perbedaan ini tidak berarti Yohanes mengabaikan kebenaran sejarah, karena dalam beberapa bagian Yohanes melaporkan fakta-fakta lebih terperinci. Yang kedua itu contoh perjalanan Yesus ke Yerusalem. Injil Sinoptik hanya mencatat 1 kali saja, sedangkan Injil Yohanes mencatat paling tidak ada 3 kali Yesus mengadakan perjalanan merayakan Paskah di Yerusalem. Yang ketiga yaitu selain itu Yohanes lebih menekankan pelayanan secara khusus pada kaum intelektual atau agama, sedangkan Injil Sinoptik menekankan pelayanan Yesus pada orang-orang biasa. Perbedaan yang keempat yaitu perbedaan struktur. Selain Injil Sinoptik terdapat pengajaran-pengajaran yang panjang seperti khotbah di bukit dan perumpamaan-perumpamaan, sedangkan Injil Yohanes terdapat kumpulan pelajaran. Yohanes lebih mencatat 7 mukjizat dengan tema-tema Injil disusun secara teratur dibandingkan dengan Injil Sinoptik. Pembahasan saya yang kedua yaitu tentang teologi Injil Lukas. Kita perlu
penjelasan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus pada hari ia terangkat. Lukas yang menulis dengan ilham Roh Kudus menginginkan agar Theophilus dan para ketua bukan Yahudi serta orang-orang lain yang ingin mengetahui dengan pasti kebenaran yang tepat yang telah diajarkan kepada mereka secara lisan. Tujuan yang kedua yaitu kenyataan bahwa tulisan Lukas ini ditunjukkan kepada orang-orang bukan Yahudi tampak dengan jelas di seluruh kitab ini. Misalnya, ia menulis silsilah Yesus sebagai manusia sampai kepada Adam dan tidak hanya sampai ke Abraham seperti yang dilakukan oleh Matius. Dalam kitab Lukas, Yesus dengan jelas terlihat sebagai juru selamat yang ilahi, insani, yang menjadi jawaban Allah bagi kebutuhan segenap keturunan Adam dan keselamatan. Injil Lukas ini adalah salah satu dari 4 tulisan yang mengawali Perjanjian Baru. Injil Lukas digolongkan sebagai Injil Sinoptik bersama dengan Injil Matius dan Injil Lukas dan Injil Markus. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus. Walaupun nama penulis tidak dicantumkan dalam kedua kitab tersebut, kesaksian yang bulat dari kekristenan mula-mula dan bukti kuat dari dalam kitab-kitab itu sendiri menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis kedua kitab itu. Sekarang kita masuk pada muatan-muatan teologis. Yang pertama yaitu pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan tentang Yesus yang dipakai dalam Injil Lukas menunjukkan kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia bagi mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus. Muatan yang kedua yaitu kenalan bagi orang miskin, ketiga kenalan bagi kaum perempuan, dan yang terakhir yaitu kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Gelar-gelar Yesus yang pertama yaitu Yesus sebagai Nabi. Para Nabi ditugaskan untuk menyampaikan firman Allah kepada orang-orang. Orang-orang pada zaman Yesus menyebut dia sebagai Nabi berkali-kali dan yang Yesus menggunakan gelar itu atas dirinya. Yesus mengajarkan firman Allah sering berbicara menggunakan perumpamaan-perumpamaan mereka. Pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus adalah firman Allah. Dia tidak hanya berbicara firman Allah sebagai nabi manusia belaka, tetapi dirinya sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Gelar yang kedua yaitu anak Allah. Yesus sebagai anak Allah bukan berarti keturunan secara biologis, tetapi lebih mengarah ke dalam arti relasional antara bapa dan anak. Hubungan yang saling mengenal menggambarkan sebuah hubungan ilahi antara Allah yang mendekati manusia, bahkan menyelamatkan dalam wujud manusia lemah tapi berkuasa. Yang ketiga yaitu Kristus, artinya yang diurapi Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dalam yang dipilih Allah menjadi penyelamat. Akhirnya Kristus yang menjadi nama untuk Yesus. Gelar yang keempat yaitu sebagai anak Daud, berarti kelahirannya berasal dari keturunan Daud. Ia juga disebut sebagai Daud Isai atau Tunas. Isai berarti bahwa kelahirannya berasal dari keturunan Isai ayah Daud. Baik, demikian saja yang bisa saya paparkan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.